Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit review untuk pertandingan dari Bali United dengan PSS Sleman sebagai laga pembuka Liga 1 musim depan, di mana kick-off-nya jam 3 sore bermain di Stadion Iwayan Dipta, lalu jam 7 malamnya diteruskan pertandingan Persis Solo dengan Persebaya Surabaya, di mana pertandingan ini akan bermain di Stadion Manahan Solo. Ya, artinya untuk Bali United akan bermain di kandang di match pertama, dan Persis Solo juga sama akan bermain di kandang di match pertama. Jadi memang penting sekali untuk kita lihat permainan dari Bali United dulu ya dengan PSS Sleman. Karena kalau dilihat dari persamaan kedua tim ini sesuai dari analisa saya, baik dari Bali United dan PSS Sleman, ini yang menjadi sorotan utama saya di pelatihnya. Dari Bali United di Teko, saya ingin melihat bagaimana skema permainan yang akan dilakukan dari permainan besok lawan Sleman, dan juga sama ya, bagaimana nanti Milhail akan bermain dengan skema untuk para pemain PSS Sleman. Karena kedua tim ini kalau boleh saya bilang ya kunci utamanya di pelatih. Kalau dilihat dari komposisi pemain ya Bali United kan sudah memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus. PSS Sleman juga sama ya, mendatangkan Bustos juga, ini pemain yang cukup bagus. Lalu ada pemain-pemain lainnya. Ya kembali lagi di skema permainannya inilah yang saya ingin lihat. Bagaimana untuk Bali United nanti di bawah Teko akan memakai formasi seperti apa? Apakah memainkan Spaso atau justru tidak memainkan striker murni? Nah ini kan juga berapa kali sering dicoba oleh Teko ya di playoff kemarin. Nah ini ya saya akan lihat bagaimana skema permainannya terutama dari sektor lini tengah. Kalau misalkan permainan Bali United bisa seperti pada saat bermain dengan PSM Makassar ya, pada saat bertahan melakukan pressing, lalu membangun serangan juga melalui bola possession. Nah ini saya kira Bali United harusnya tidak perlu kesulitan menghadapi PSS Sleman kalau misalkan bisa bermain seperti ini. Dan untuk PSS Sleman sejauh ini dari segi pertahanan dan penyerangan, jujur saja saya belum melihat adanya kekompakan atau persatuan dari chemistry para pemain PSS Sleman. Nah ini yang cukup berat karena PSS Sleman akan berhadapan dengan Bali United. Ya, saya nggak berbicara apakah PSS Sleman akan kalah, apakah imbang atau bisa menang. Ya, saya nggak bahas di situnya. Saya nggak fokus di situ untuk PSS Sleman. Yang saya ingin fokuskan besok, apapun hasil yang dicapai lawan Bali United, saya hanya ingin melihat skema permainannya PSS Sleman di bawah Milhail. Itu aja. Karena menurut saya persiapan PSS Sleman di friendly match kemarin memang belum terlalu memuaskan. Makanya saya ingin lihat untuk PSS Sleman di 5 pertandingan awal nanti akan seperti apa skema yang terbentuk dari Milhail. Saya banyak berharap ya PSS Sleman besok sudah mulai bisa membentuk skemanya yang lebih baik lagi. Ya, karena berhadapan dengan Bali United. Ya, sejauh ini juga Bali United saya bilang lebih baik skemanya daripada PSS Sleman. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru lah untuk saya. Ya, saya nggak memandang Bali United yang pemainnya lebih baik, PSS Sleman lebih baik, tapi saya lebih fokus di skema permainan. Ini cukup penting untuk Bali United dan juga PSS Sleman karena saya masih menyoroti kedua pelatih dari kedua tim ini. Ya, jadi besok sama-sama kita akan pantau, kita akan lihat bagaimana skema permainan dari Bali United di bawah dari Teko. Begitupun juga sama ya, PSS Sleman di bawah dari Milhail, skema permainannya akan seperti apa. Saya nggak terlalu membahas mengenai hasil kemenangan, imbang atau kalah. Ya, saya lebih fokus di skema permainan dulu untuk kedua tim. Karena ini menurut saya fondasi yang harus dibentuk dulu di awal-awal musim ini untuk kedua tim. Ya, jadi besok kita akan lihat di pertandingannya dan saya mungkin akan buat reviewnya ya. Saya ingin melihat apa yang saya bisa dapatkan dari pertandingan Bali United dengan PSS Sleman. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim dan tentunya untuk kedua supporter juga selamat menonton. Lalu next dari Persis Solo dengan Persebaya Surabaya, ini bermain di Stadion Manahan ya, kick-off-nya jam 7 malam. Artinya untuk Persis Solo dan Persebaya yang kemarin sudah bertemu di friendly match ya, dengan kemenangan Persebaya 3-4. Ya untuk friendly match kemarin saya kira yang bisa saya dapatkan ya ini PR untuk Persis Solo sendiri. Ya, kalau untuk Persebaya Surabaya kemarin kita lihat pemainnya memang belum terlalu inti semua yang diturunkan, sedangkan Persis Solo kan lebih memainkan pemain inti. Jadi saya kira PR yang harus diperbaiki oleh
Persis Solo ya jelas di pelatihnya, di Medina. Ya, apa kekurangan yang bisa didapatkan atas lawannya Persebaya Surabaya kemarin ini bisa menjadi pelajaran besok. Strategi apa yang perlu dilakukan agar Persebaya Surabaya ya besok bisa dibalas gitu loh, maksudnya bisa dikalahkan gitu. Nah, ini harusnya Medina sudah memiliki counter-counter untuk permainan Coach Aji Santoso. Kemarin sudah bagus bermain pressingnya dari Persis Solo. Tapi yaitu ya, yang masalah penyerangan itu yang saya sudah bahas, total attack-nya inilah yang menguras kondisi fisik dari para pemain Persis Solo. Makanya ketika di babak kedua ya terlihat ya faktor fisik juga menjadi faktor utama Persis Solo. Dan untuk Persebaya Surabaya, kalau menurut saya memang dengan tidak memainkan pemain inti di pertandingan kemarin, artinya ada strategi yang memang dilakukan oleh Coach Aji yang mungkin belum diketahui oleh Medina atau pelatih dari Persis Solo. Ini juga bisa menjadi salah satu kunci ya Persebaya Surabaya besok menghadapi Persis Solo dengan mungkin akan memainkan pemain intinya, kecuali mungkin Paulo Victor ya, karena Paulo Victor ini masih pemulihan cedera. Kemarin saya lihat konferensi persnya Coach Aji Santoso. Ya, jadi kalau dilihat besok tinggal tergantung Persebaya Surabaya. Kalau dilihat dari skema permainan kemarin lawan Persis Solo, sebenarnya skemanya sudah cukup bagus. Tapi ya kembali ke kualitas pemain ya di friendly match kemarin. Nah, besok kan pemain intinya kemungkinan besar akan diturunkan lawan Persis Solo. Nah, ini saya kira sudah akan menjadi salah satu kekuatan baru untuk Persebaya Surabaya menghadapi Persis Solo. Ya, pertandingan kedua setelah kemarin friendly match. Nah, ini ada kekuatan baru dari Persebaya Surabaya di mana kualitas pemain yang saya bilang friendly match kemarin juga menjadi faktor ya, kenapa di babak pertama Persis Solo unggul 3-0. Nah, ini Persebaya Surabaya sudah bisa menurunkan pemain intinya. Ya, jadi pertandingan besok ya dari skema permainan dari Persis Solo terutama saya ingin lihat bagaimana masalah konsisten performnya dari babak pertama sampai babak kedua usai. Saya ingin melihat konsistennya akan seperti apa skema permainannya. Lalu masalah penyerangan juga saya ingin lihat apakah sudah bisa mengatur ritme permainan atau mengambil alih permainan dari Persebaya Surabaya. Nah, ini saya ingin lihat dari Persis Solo. Dan untuk Persebaya Surabaya ya tentunya saya ingin lihat bagaimana chemistry yang sudah dibangun dari pemain-pemain barunya nanti. Ya tentunya dari Bruno, Zevalente mungkin, atau Song, ya atau Yamamoto. Di depan mungkin ada Wildan atau mungkin Kasim Botan juga bisa ditaruh di depan. Nah, ini juga saya akan lihat bagaimana chemistry yang sudah terbentuk sejauh ini untuk para pemain Persebaya. Karena kalau dilihat dari skema permainan, ya Persebaya Surabaya juga sudah cukup matang ini skema permainannya di bawah dari Coach Aji. Tinggal kembali ke chemistry aja menurut saya ini yang saya akan lihat dari Persebaya Surabaya. Ya, jadi untuk hari Sabtu besok, saya akan buat reviewnya apakah Persis Solo bisa membalas kekalahan di friendly match kemarin atas Persebaya Surabaya atau justru Persebaya Surabaya yang bisa menorehkan hasil positif lagi setelah bertandang ke Stadion Manahan Solo. Ini akan menjadi seru. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.